kali ini kita akan membahas ya tentang sarana tukang yang sudah pernah terjadi di Yogyakarta. Untuk kali ini saya sudah bersama salah satu arsitek ya yang mempunyai biro konsultan. Jadi biro konsultan ini bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi. Untuk itu nanti mari kita tanya-tanya sama Bu Ulfa nanti sebagai seorang arsitek yang pernah melaksanakan kegiatan sarana tukang. Baik Bu Ulfa, langsung saja ya saya tanya-tanya ke Bu Ulfa tentang sarana tukang ini. Untuk profil dari biro yang Bu Ulfa tangani itu di bidang apa ya? Kita bikin biro itu karena kita punya ilmu di arsitektur yang pengen kita ejawantahkan ke dunia nyata. Nah, di perencanaan, dari perencanaan kemudian kita pengen wujudkan supaya itu jadi benar-benar sesuatu yang nyata, kita bangun. Jadi kita bergeraknya di perencanaan sama konstruksi. Baik Bu Ulfa. Kemudian untuk sarana tukang sendiri itu apa ya Bu Ulfa? Oke, sarana tukang itu berawal dari karena kita punya beberapa proyek. Kemudian tukangnya kan masing-masing proyek kurang lebih 10 lebih lah ya. Jadi pernah suatu masa itu ada 12 proyek rata-rata. Jadi kita punya tukang lebih 100-an. Nah, tukang itu kan kemampuannya macam-macam tuh. Ada yang pinter, ada yang standar, ada yang benar-benar datang dengan kemampuan nol. Nah, itu kita pengen ratakan, samakan kemampuan tukang itu. Gimana caranya nih supaya tukang-tukang itu punya kemampuan yang sama, sehingga kita pengennya mereka punya pendidikan. Cuman pendidikan tukang kan belum ada. Adanya di teknik bangunan juga tidak mengajar tukang. Nah, akhirnya kita bersama teman-teman satu kantor itu gimana caranya ya supaya tukang itu punya kemampuan lebih, dan otomatis kan itu akan membuat kita lebih gampang nanti ketika mengarahkan ke lapangan. Akhirnya dibentuklah sarana tukang yang tujuan awalnya untuk membuat tukang itu cerdas berdasarkan kemampuannya by level. Jadi ada pemula, ada semi tukang, ada tukang, ada mandor. Nah, itu pendidikannya masing-masing gitu. Jadi awalnya dari keinginan kita supaya tukang itu tambah pinter lah intinya gitu. Jadi kita ngedatangin orang-orang yang punya rasa yang sama supaya tukang itu martabatnya naik, poinnya itu. Baik, jadi memang tukang itu memang selain dia kerja di satu perusahaan konstruksi, itu juga dididik juga ya? Iya. Baik. Tapi memang bagus teman-teman ini. Jadi ada salah satu perusahaan ya konstruksi di Jogja itu yang dia tidak hanya memperhatikan dari segi gimana cara membayar tukang biar dia dapat uang, enggak, tapi bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan tukang gitu ya. Iya, karena kalau kualitas tukangnya bagus, otomatis pekerjaan yang mereka kerjakan bagus, dan itu saling menguntungkan. Mereka nilainya juga naik, nilai skillnya naik, nilai duitnya naik, kita proyeknya juga diselesaikan dengan baik gitu. Baik Bu, jadi ya, jadi secara otomatis juga yang mendapat keuntungan perusahaan itu sendiri ya dengan adanya ya, kualitas tukang yang bukan perusahaan win-win ya. Ya, jadi perusahaan dapat, mereka juga dapat karena secara segi kalau mereka skillnya bagus, mereka mau di mana aja pasti akan diterima gitu. Dan orang kalau kemampuannya, kualitinya bagus ya mesti bayarannya apik tuh. Baik Bu Ulfa. Iya. Kemudian dengan adanya sarana tukang ini kan tadi Bu Ulfa bilang dia punya skill yang meningkat gitu ya. Yep. Dengan adanya tukang-tukang yang semakin bagus kemampuannya, pernah ada pengalaman belum tukang-tukang itu keluar untuk mencari pengalaman yang lebih baru gitu? Oh, sering. Jadi kadang misal suatu saat kita nggak ada project nih, lagi sepi, terus kadang tukang berpamitan, Bu saya boleh nggak project tempat lain, ya, silakan gitu kan. Ya, nanti dia pas sudah selesai difoto, sering saya dikirim foto, Bu ini projectnya saya kerjakan dengan standar perusahaan ibu gitu. Gitu. Jadi kayak kita ada kebanggaan sendiri, oh ya bagus. Jadi dari sikunya, dari
kerapiannya, cara blasternya. Yang kita kan dulu sering bikin kuis-kuis kayak gitu kan, mereka jadi mereka masukkan ke dalam jiwa mereka bahwa kerjaan mereka itu harus bagus gitu. Jadi itu ya kebanggaan tersendiri lah. Oh, iya. Ya ini aku pasang marmernya kayak gini Bu, seperti yang Ibu arahin. Jadi cek nolnya, bawahnya supaya nggak kalau keramik bentak jeblok piye. Nah, itu sering ya tukang-tukang kasih gambar gitu. Terutama yang mandor-mandor gitu. Jadi ya sampai sekarang pun saya masih merasakan manfaatnya. Dan ketika mereka misalnya mereka lagi kosong juga nanya, Bu ada job lain nggak? Gitu. Jadi kita masih ada ikatan lah. Itu yang nilai plus dari kegiatan itu. Baik Bu Ulfa, berarti memang sekalian untuk mengedukasi tukang ya. Jadi yang selama ini umum ketahui kan tukang itu kalau di proyek rumah terutama itu kan jam kerja mereka memang agak minim lah. Pokoknya berangkat itu jam 9, nanti kerjanya jam 10, kemudian nanti jam 11 selesai. Baru mulai jam itu. Tapi dengan adanya Sarasehan Tukang, memang yang saya lihat itu memang untuk meningkatkan kesadaran diri dalam bekerja di bidang konstruksi. Di bidang konstruksi, Baik, iya. Baik Bu Ulfa, kemudian untuk Sarasehan Tukang ini sendiri itu di perusahaan atau di bironya Bu Ulfa sudah diadakan berapa kali ya? Kegiatannya itu dilaksanakan setahun sekali. Selain sifatnya sebagai acara kumpul bersama supaya antar tukang yang berasal dari berbagai daerah itu bisa saling ketemu. Jadi mereka juga punya teman baru. Nah, kitanya juga jadi ngerti, oh ternyata sebanyak ini gitu kan, keluarga baru kita itu jadi seneng. Itu diadakan per tahun sekali, paling lambat per tahun sekali. Jadi itu udah kurang lebih 4 tahun ya. Baik Bu Ulfa, jadi selain tadi itu, selain mendapatkan keuntungan atau sama-sama untung gitu ya, jadi kedua belah pihak, dari sisi bironya dan dari sisi tukangnya, itu juga ada sisi lain, yaitu sisi kekeluargaan ya Bu Ulfa. Jadi bener. Di salah satu pekerjaan itu bukan cuma hubungan satu rekan kerja, tapi kalau bisa lebih kekeluargaan. Jadi pengerjaan suatu proyeknya pun nanti didasari dengan suatu semangat yang sama gitu ya, kalau bahasa saya. Bahwa kita itu selalu saya sampaikan ke teman-teman tukang itu bahwa kita itu bikin monumen pekerjaan yang akan kita kenang ketika kita sudah tiada, atau yang bisa kita kenang ketika kita punya keturunan, ya enggak? Jadi misalnya kita udah ngerti, oh kayak ben sing garap aku loh, kayak sing mau peran apapun, even cuman gambar atau cuman garap aciannya atau cuman ngecatnya, tapi kan berperan di situ gitu. Nah itu jadi kalau kita nggak bikin yang bagus, nanti nyesel, kita nggak mau mengakui itu pekerjaan kita tuh. Dan orang lain pun nggak akan mengakui bahwa kita terlibat di situ. Baik Bu Ulfa, kemudian di Sarasehan Tukang ini siapa saja ya yang terlibat? Yang terlibat? Iya. Ya pasti banyak orang. Jadi ya pertama tim kantor sendiri, kemudian kalau teman-teman tukang itu kan sebagai apa yang kita sertakan ya. Tapi di situ kita setiap Sarasehan itu punya tema. Iya. Nah, jadi misalnya tema yang ke depan pertama paling kumpul-kumpul dulu, kemudian Sarasehan yang kedua kita bikin koperasi. Jadi di situ kita berkumpul untuk membuat koperasi tukang. Yang ke selanjutnya lebih ke pendidikan yang diberikan di Sarasehan sebelumnya, kemudian diadakan lomba di Sarasehan yang ketiga misalnya. Kemudian ada lagi keempat, itu kita mendatangkan seseorang yang berkompeten di bidang pekerjaan umum, dan tukang-tukang kita ikut diadakan lomba tukang juga dan mendapatkan sertifikat tukang yang berlaku 3 tahun, cuman 3 tahun. Nah untuk memperpanjangnya lagi itu yang sekarang kita masih sulit nih caranya untuk ngadain sertifikasi lagi untuk mereka gitu. Baik Bu Ulfa, mengenai sertifikasi yang Bu Ulfa sampaikan itu yang memberikan itu siapa ya sertifikasinya? Oh dari PU, dari PU langsung ya. Berarti dari perusahaan itu sendiri, dari biro jasanya, kemudian bekerjasama dengan PU untuk mengadakan Sarasehan Tukang. Untuk Sarasehan Tukang, dan mereka dinilai oleh tim PU sendiri. Baik. Dan
Jadi kita tidak berperan dalam penilaian, cuman kita berperan dalam pengadaan peralatan, tapi mereka yang menilai dan memberikan sertifikasinya. Itu luar biasa. Baik, untuk tukang yang ikut di sertifikasi itu semuanya mendapatkan sertifikasi atau memang ada klasifikasinya dari tukang? Ada yang nggak lolos. Nah, itu. Ada yang nggak lolos. Jadi klasifikasinya masing-masing. Ada tukang batu, Ya. kemudian ada tukang kayu, ada mandor, kemudian ada tukang finishing ya, tukang gipsum. Ya itu sih sementara masih itu. Baik Bu Ulfa. Nek pekerja nggak ada sertifikasinya. Yang ngurusin nggak ada ya. Baik, kemudian mungkin manfaat yang dirasakan bagi semuanya, mungkin bagi pekerja, bagi karyawan, dan bagi pemilik owner Bu Ulfa sendiri itu apa dari adanya Sarasian Tukang ini? Ya, manfaatnya yang pertama kita punya keluarga besar lah ya. Kita keluarga besar yang saling memperhatikan. Yang pertama, yang kedua kita ada ikatan karena dalam kekeluargaan itu. Jadi ketika kita mengerjakan proyek itu dari nol sampai selesai itu kita merasa kayak punya ruh di sana gitu. Jadi pekerjaannya itu ya bagus gitu. Orang asal-asalan gitu, nggak asal tukang kerja selesai. Dan kita ngarahin ke mereka juga lebih enak karena mereka udah punya standar, punya SOP dari kita dan mereka kerjakan sesuai SOP. Jadi pekerjaannya ya memuaskan. Kalau ada yang beberapa yang tidak memuaskan karena sesuatu, itu lebih enak untuk ngasih taunya gitu. Baik Bu Ulfa, jadi dengan adanya Sarasian Tukang ini yang saya tadi tangkap beberapa dari Bu Ulfa itu, jadi supaya dalam bekerja terutama di bidang konstruksi ini bisa bekerja secara tim ya Bu Ulfa ya. Betul. Jadi bekerjanya itu bersama-sama, bukan sama-sama kerja gitu ya. Ya, bekerja yang punya tujuan yang sama. Iya. Menyelesaikan proyek dengan kualitas yang sudah kita sepakati bersama. Intinya gitu. Jadi nggak asal-asalan garap lah. Ya itu monumen kita lah. Baik Bu Ulfa, terima kasih waktunya, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Okay, ya. Terima kasih Bu Ulfa, semoga bironya semakin sukses ya, semakin banyak yang menggunakan jasa Bu Ulfa. Amin anak. Baik teman-teman, untuk konten kali ini mungkin cukup sekian ya wawancara saya dengan salah satu owner biro di bidang arsitektur dan konstruksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.